Baik, terima kasih Miss Win. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Samuel. Saya akan mencoba memberikan cuplikan mengenai penelitian yang saya lakukan dengan judul penelitian yaitu tinjauan yuridis arbitrase dalam penyelesaian sengketa studi kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Penelitian ini diarahkan dan dibimbing oleh Ibu Vera Ayu. Baik, untuk memberikan kemudahan memahami latar belakang diangkatnya penelitian ini dapat kita lihat pada layar sebuah diagram yang berisi tingkat penyelesaian perkara Mahkamah Agung pada tahun 2019. Dilansir dari situs resmi Mahkamah Agung, pada tahun 2019 terdapat 2.276 perkara yang masuk atau dimohonkan, dan dari keseluruhan terdapat 2.021 perkara yang berhasil diputus ataupun sebanyak 99% dari jumlah keseluruhan. Tentu ini merupakan sebuah achievement yang cukup luar biasa bagi dunia peradilan Indonesia. Namun walaupun demikian, bukan berarti kita harus menutup akan adanya alternatif lain di luar pengadilan yang diperbolehkan undang-undang. Dan alternatif yang dimaksud ialah lembaga arbitrase. Secara nomenklatur, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang diperbolehkan, yang dimana hal ini dilakukan oleh juru pisah atau wasit ataupun dikenal sebagai arbiter. Penyelenggaraan arbitrase di Indonesia dilandaskan oleh Reglement of the Buggeage Foundering atau RV, Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan keadilan. Undang yang terbaru adalah Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan salah satu kasus yang cukup menarik untuk ditilik dan yang akan saya angkat ialah kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Secara sederhana, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia merupakan sebuah entitas berbentuk bersaluran terbatas yang dikenal pada masanya sebagai TPI, yang kemudian oleh Nyonya Siti Hadiani melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan TPI dengan PT Berkakarya Bersama ke dalam suatu investment agreement yang berisi perjanjian investasi, yang kemudian ternyata dalam pelaksanaannya terjadi dinamika dan akhirnya melahirkan sebuah konflik di antara kedua belah pihak. Rumusan yang masalah yang akan saya bahas dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa dalam klausul arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan ADR. Dua, bagaimana kedudukan kompetensi lembaga peradilan terhadap sengketa yang terjadi dalam kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana kedudukan kompetensi badan arbitrase terhadap sengketa yang terjadi dalam kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Kerangka pikiran. Berikut kerangka pikiran yang telah coba saya susun dapat kita lihat bahwa kerjasama yang terjalin di antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Karya Bersama dituangkan ke dalam investment agreement, yang dalam investment agreement pada pasalnya 13 berisi klausul arbitrase, yang dikenal juga sebagai Pactum de Compromitendo. Dan sesuai dengan amanat pasal 1338 Cooper, klausul arbitrase tersebut telah menjadi suatu undang-undang bagi kedua belah pihak. Namun saat terjadinya sengketa, eksepsi yang diajukan oleh PT Berkakarya Bersama mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ditolak. Dan yang terjadi ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tersebut dan memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan register perkara nomor 10/PDT/2010/PN Jakarta Pusat. Sedikit gambaran. Perjanjian arbitrase adalah perjanjian yang diharuskan memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase dan ADR dan diklasifikasikan menjadi Pactum de Compromitendo atau dan akta kompromis. Pactum de Compromitendo sendiri berarti klausul arbitrase yang telah disusun sebelum terjadinya sengketa. Sedangkan akta kompromis merupakan sebuah klausul arbitrase yang disusun setelah terjadinya sengketa di antara para pihak. Landasan yuridis penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, sumber Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari Herzing Inlet Reglement atau HIR, Reglement of the Wage Foundering atau RV. Undang-undang yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR. Dan beberapa doktrin yang saya gunakan, yang pertama adalah aliran pandangan terhadap arbitrase. Yang pertama, arbitrase bukan public order atau net fund of the order. Yang kedua adalah fakta asus servanda. Di sini saya menggunakan aliran fakta asus servanda yang dikemukakan oleh Profesor Yahya Harahap. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan atas penelitian, atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas sejumlah kekurangan yang Miss Win. Selamat malam.